Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih adik-adik. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan pertama ini tentang dasar dan isu domain cyber dalam hubungan internasional. Baiklah adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa dunia maya yang seperti kita dapati pada hari ini itu menjadi sebuah fakta ya, kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti apa? Maksudnya mengingat keberadaannya ada di mana-mana ya, bahwa kemudian juga dunia maya ini menjadi barang yang fundamental pada akhirnya. Contoh misalkan ya, bayangkan Anda, saya itu tidak bisa lepas dari dunia maya ya. Semua masing-masing punya gadget ya, itu terkadang menjadi barang yang fundamental ya. Baik negara sekalipun itu sudah menganggap bahwa ada indeks gitu ya, ada indeks di mana negara maju, negara berkembang, kecepatan dunia internet seperti apa ya. Bahkan misalkan keterpakaian ya, kegunaan internet ya, literasi internet itu sudah menjadi hal penting sekarang ya. Nah ya, kemudian apa yang dilakukan di sini domainnya ya. Di satu sisi cyberspace ya, yang kita lakukan sekarang ini menjadi hal yang pendamping ya di seperti kehidupan nyata. Oke ya, bisa dipahami bahwa dunia cyber itu menjadi fakta ya, kehidupan sehari-hari ya. Kita tidak bisa lepas dari dunia cyber tersebut. Oke, cyberspace kenapa muncul ya gitu ya, yang menjadi permasalahan atau menjadi topik dalam mata kuliah cyberspace dalam hubungan internasional. Ternyata cyberspace itu adalah struktur global ya. Dia punya kebebasan ya, dia dia borderless ya, dia censorless gitu ya, tanpa batasan apapun. Nah, tapi kemudian sedikit alat yang menentukan batas rudiasinya. Kalau teman-teman ya, ada di sini ya, bisa kita lihat bahwa secara tradisional ya, hubungan internasional ya, secara tradisional sudah jelas batasannya, yurisdiksi ya. Ada batasan wilayah di sana ya, ada kedaulatannya di sana ya, batasan wilayah dalam hal ini geografis, kemudian batasan laut, batasan udara ya gitu ya. Itu secara tradisional sudah jelas fungsi dan batasannya. Tapi kemudian di cyber tidak ada ya, tidak ada batas yurisdiksinya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, ini menjadi isu ya. Apakah kemudian ya cyberspace dalam hal ini muncul isu-isu terkait dengan cyberspace ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, seperti kita lihat di sini adik-adik, bahwa semua komunikasi politik dunia itu mengalir dalam dunia maya. Contoh ya, seperti yang kita lihat bahwa kejahatan bisa kita lihat, pengetahuan bisa kita dapatkan di dunia internet gitu ya. Kemudian konten-konten lain gitu ya, bisa kita lihat sehari-hari. Kita bisa kerja sekejap mata ya. Nah, dari komunikasi inilah yang kemudian
ya, itu menjadi ada dua hal yang berbeda antara dunia real sama dunia nyata, ya. Ini semua konten-konten itu sudah tidak terbatas ya di dunia cyber. Nah, padahal gitu ya, yang tadinya dunia maya itu oleh negara ya, oleh hubungan internasional itu masih dianggap sebagai law politics ya, masih dianggap hal-hal yang tidak penting ya, tidak penting, yang kemudian setelah ya negara-negara ya melihat bahwa dunia maya ini menjadi besar ya, menjadi resisten bagi negara ya, bahkan masing-masing negara ya seperti Amerika itu membuat kayak komando cyber misalkan gitu ya. Kemudian ada contoh di Indonesia ada patroli cyber gitu ya. Nah, itu memungkinkan, dan ternyata gitu ya negara itu ya sudah memposisikan dunia cyber itu menjadi high politics. Nah, ini kemudian menjadi menjadi isu sentral gitu ya, menjadi pembahasan. Nah, kita penting mempelajari dalam mata kuliah ini, di mata kuliah cyberspace dalam HI, yang tadinya isu cyberspace ini low politik ya to high politik ya, itu adik-adik. Nah, kita lihat dulu kenapa menjadi high politik ya, kenapa menjadi isu yang yang menjadi besar di sini. Pertama, mungkin adik-adik ingat soal kasus WikiLeaks ya, bagaimana dia bisa menjadi menjadi politik dunia, maksudnya menjadi isu ya, bahkan menjadi kerentanan ya keamanan global. Kemudian juga kenapa menjadi faktor berikutnya adalah sepertinya karakter hubungan internasional dalam hal ini adalah aktor ya, teori dan lain-lain itu akan berubah gitu ya, mengikuti perkembangan zaman ya saat ini dalam ruangan cyber tentunya. Kemudian ternyata dunia maya ini atau cyberspace ini ya melahirkan pola kekuasaan baru, minat baru gitu ya, kemudian isu baru pula gitu ya. Nah, yang kemudian adalah juga apakah aktor ya dalam hubungan internasional ini secara tradisional sudah ada negara, sudah ada individu gitu ya, sudah ada swasta. Nah, ini aktor baru dalam dunia cyber itu bisa juga muncul gitu. Itu yang menjadi isu gitu ya, domain dalam hubungan dalam cyberspace dalam HI. Nah, ini kemudian kita akan bahas pada mata kuliah ini ya. Nah, sekarang kita akan bicara soal isu dalam domain cyber ya. Isu-isunya apa ya? Yang pertama ya, apakah negara sudah siap ya? Maksudnya apa? Maksudnya gitu ya, kita sudah melihat bahwa perkembangan internet itu sudah semakin cepat. Nah, negara ya itu tidak punya alat, tidak punya kesiapan ya dengan berkembangnya dunia cyber ini ya, yang tentunya negara-negara semua terkaget-kaget dengan keberadaan dunia maya ini seperti apa gitu ya. Yang tadinya yang kita lihat ya bahwa dia yang tadinya sebagai low politik to high politik tadi, bahwa semua negara ya itu terkaget-kaget dengan
berkembang cepatnya dunia maya ini. Nah, hal ini kemudian memaksakan negara ya untuk menciptakan atau menyelaraskan strategi apa ya, ya untuk menghadapi cyberspace ini ya. Kemudian juga pola dan karakter hubungan internasional itu pasti juga akan berubah ya. Ya, teman-teman sudah tahu bagaimana pola karakter tradisional misalkan gitu ya, yang biasanya bagaimana pola interaksi antar negara bilateral yang tadinya bertemu secara fisik gitu ya, yang kemudian sekarang sudah berubah polanya gitu ya. Mau tidak mau ini harus dilakukan oleh negara ya. Oke. Kemudian aktor swasta ini lihat ya bahwa kemunculan Facebook, kemunculan Twitter gitu ya, itu menjadi seolah-olah menjadi mereka menjadi presiden dalam tanda kutip di dunia maya gitu ya. Jadi walaupun memang tidak, kalau secara tradisional kan hubungan internasional itu kan aktornya jelas negara ya, presiden di situ ya kan gitu. Nah sekarang seperti apa pengelolaan di dunia cyber? Tentunya ya Mark Zuckerberg gitu kan, pendiri Twitter sekalipun gitu ya, Amazon gitu ya, itu sepertinya juga bahkan menjadi aktor yang penting dalam dunia cyber ini. Nah, kemudian poin berikutnya adalah bagaimana pengelolaannya. Ya, kalau negara kan kalau di tradisional kan sudah jelas bagaimana negara itu pengelolaan secara komunikasi, ada legislator, ada eksekutif, ya. Nah, dunia cyber seperti apa? Itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya, perlu didiskusikan, ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, ya, tadi setelah kita sebagai pengantar ya, tadi ada isu ya, ada domain isu domainnya seperti apa dalam dunia cyber. Nah, 5 hal inilah yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu tentunya adik-adik ya, saya berharap kita menikmati nanti ke depannya materi-materi tentang cyberspace dalam hubungan internasional ya. Kita akan belajar secara tuntas ya. Kita nanti akan belajar secara teori seperti apa yang seperti saya bilang tadi ya. Apakah cyberspace dalam hubungan internasional itu secara analisis dan teorinya itu sama tidak dengan hubungan internasional yang seperti secara tradisional ya. Nanti kemudian kita akan bahas sebagai organisasinya seperti apa dan lain-lain terkait dengan isu-isu dalam cyberspace hubungan internasional ya. Terima kasih adik-adik atas kesediaannya untuk melihat video pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ada bantuan PPT, silahkan kalian lihat kembali PPT-nya, kemudian referensi yang saya berikan ya. Kita akan diskusikan dalam pertemuan sinkronusnya ya. Terima kasih teman-teman, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.